Donald Trump sudah melampaui angka itu. I don't understand it, to be honest. Warga punya hak yang sama untuk suara pemilihan presiden. Tapi di Amerika Serikat, presiden ditentuin sama Electoral College yang total jumlah kejadian 9/11 yang telah terjadi di 2 dekade yang lalu. Kasus penembakan Donald Trump saat kampanyenya di Pennsylvania. Take a look at what happened. Memperlihatkan tingkah laku konyol yang bikin warga Amerika nepok jidat. Selamat datang kembali di Sebagai Podcast bareng gue Agan GG. Seperti biasa di setiap videonya kita bakal bahas kisah dan kasus menarik di kehidupan yang fana ini. Fana itu sementara itu seperti pemenang pemilu. Tapi kita gak bakal bahas pemilu di Indonesia, karena kita bakal bahas pemilu di Amerika Serikat sana. Kita bakal bahas tentang kemenangannya Donald Trump yang mengalahkan Kamala Harris minggu kemarin. Dan seperti apa perjalanan Donald Trump di dunia politiknya? Kenapa dia bisa kembali menjadi presiden? Dan apa dampak buat kita di Indonesia dengan terpilihnya kembali Donald Trump? Sebelum kita lanjut, subscribe dulu Gemar Universe. Berat banget nih bahasannya ngomongin politik Amerika Serikat. Jauh banget. Tapi gak gitu juga ya. Karena ngebahas politik Amerika Serikat sama aja kayak ngomongin politik internasional. Karena pengaruh Amerika buat dunia secara global sangat gede banget. Dan bisa jadi ada efek domino yang nyampe ke kita sebagai rakyat jelata di negara Indonesia. Bapak Donald Trump ini berhasil mengumpulkan 277 suara elektoral. Dia berhasil mengalahkan Kamala Harris yang cuma bisa ngumpulin di 224 suara elektoral. Buat menjadi pemenang pemilihan presiden, si calon presiden cuma butuh 270 suara elektoral. Dan Donald Trump sudah melampaui angka itu. I don't understand it, to be honest. I don't understand how you could be a woman and then vote for Trump. It doesn't make any sense. It's like having your dog drive a car. And for your information, pemilihan presiden di Amerika Serikat berbeda dengan pemilihan presiden di negara demokrasi lainnya. Kalau di kita, semua warga punya hak yang sama untuk suara pemilihan presiden. Tapi di Amerika Serikat, presiden ditentuin sama Electoral College yang total jumlahnya ada 538 elector di seluruh Amerika Serikat. Jadi kalau di Amerika si warga itu nggak milih langsung si presiden. Walaupun di TPS mereka tetap memilih presidennya. Tapi mereka memilih juga Electoral College yang akan menentukan siapa yang akan menjadi presiden mereka. Dan jumlah elektornya di setiap negara bagian itu berbeda-beda, tergantung dengan kepadatan populasi atau penduduknya. Misalnya di Texas 40 elektor, di Florida 30 elektor, dan New Jersey 10 elektor. Ini tergantung dengan jumlah penduduk di daerah tersebut. Para elektor yang dipilih oleh warga Amerika Serikat ini diusung partai politik. Jadi elektor yang terpilih pun memilih presiden bukan atas pilihan pribadinya, tapi mereka memilih sesuai dengan mandat pilihan partai politiknya. Dan di Electoral College pula, si capres nggak harus memenangkan pemungutan suara secara keseluruhan, karena presiden terpilih ditentukan oleh si elector. Hal ini pernah terjadi saat pemilihan tahun 2000, saat George Bush Jr. menang. Dia kalah di pemungutan suara, tapi menang secara perhitungan Electoral College.
Lalu terjadi juga pada tahun 2016 saat kemenangan perdana Donald Trump. Very hard fought campaign. I mean, she fought very hard. Udah jadi template, kemenangan udah di tangan si pemenang. Para pemimpin berbagai negara mengucapkan selamat. Begitu juga dengan kemenangan Donald Trump saat ini, termasuk para petinggi negara yang sedang bergejolak di Timur Tengah sana. Ada Israel dengan si Benjamin Netanyahu-nya yang mengucapkan selamat dan berharap Amerika akan mendukung segala pergerakan Israel. Begitu juga dengan pimpinan Palestina yang berharap sama. Enggak ketinggalan Presiden kita, Pak Prabowo. Congratulate you on your election as President of the United States of America. I would like, Thank you so much. if possible, I would like to call personally on you. Wherever you are, I'm willing to fly to congratulate you personally, sir. Tapi berbeda dengan yang satu ini. Seorang wanita yang merupakan juru bicara dari Iran. Dia bilang tidak ada perubahan apapun dengan terpilihnya Trump karena tidak ada hubungannya dengan kebijakan Republik Islam. الان کشور خیلی نگران این که ترامپ رأی آورده نیست. خب چه فرقی میکنه؟ به هر حال مگر که خیلی فرق زیادی وجود داشت بین این دوتا، خیلی از نظر ما فرقی نمیکنه. و Yang terhormat Donald Trump ini juga yang menjadi satu-satunya presiden di satu abad terakhir di Amerika yang terpilih 2 kali menjadi presiden. As we know, Donald Trump adalah presiden Amerika di tahun 2017 sampai 2021. Elected your 47th president and your 45th president. Selama masa jabatannya itu, Trump kerap kali bikin kebijakan-kebijakan yang bikin kesal dalam maupun luar negeri Amerika. Januari 2018, Bapak Donald ini menetapkan kebijakan menaikkan harga impor barang-barang dari Cina, yaitu barang impor seperti panel surya dan juga mesin cuci. Masing-masing naik menjadi 30 dan 20%. Berdasarkan data yang ada, sekitar 8% impor panel surya Amerika pada tahun 2017 berasal dari Cina, dan impor mesin cuci rumah tangga dari Cina sekitar 1,1 miliar dolar Amerika pada tahun 2015. Di saat itulah perang dagang antara Amerika dan Cina semakin memanas. Saling naikin pajak, saling naikin tarif harga impor. Kalau Donald Trump serang lewat produk elektronik dari Cina, Xi Jinping, Presiden Cina, membalas dengan menaikkan tarif produk-produk Amerika Serikat seperti daging babi, aluminium, pesawat terbang, mobil, dan kacang kedelai sampai dengan 25%. Dan perang dagang Amerika dan Cina ini berimbas ke beberapa negara, termasuk Indonesia yang menjadi limpahan pasar produk Cina. Di saat transaksi impor ke Amerika menurun, Cina menjadikan Indonesia sebagai opsi limpahan transaksi produk-produknya. Hal ini menjadi kendala buat produk-produk lokal Indonesia. Ya tahulah, produk-produk Cina murah, bagus. Kompetitor kayak gitu biasanya produk lokal Indonesia jadi berat. Yang terhormat Donald Trump bersikeras dengan imigran-imigran gelap dan menghentikan orang-orang masuk ke Amerika Serikat dengan cara gelap. Dia membangun tembok raksasa antara Amerika dan Meksiko agar imigran-imigran gelap tidak bisa masuk, termasuk imigran dari Suriah. Warga Meksiko menganggap Trump adalah orang jahat. Trump juga mendeportasi massal para imigran gelap yang tinggal di Amerika. Kebijakan imigran zero tolerance ini menjadikan Donald Trump terkesan tidak menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Padahal seperti yang kita ketahui, Amerika Serikat pun dikenal sebagai bangsa imigran. Because America has always been a nation of immigrants. Siberian nomads crossed an icy bridge from Europe to Alaska and made this strange new land their own. Many years later, others followed. Secara khusus, Donald Trump melarang warga yang berasal dari negara seperti Irak, Iran, Libya, Somalia, Sudan, Suriah,
dan Yaman. Hal ini dilakukan atas dasar keamanan Amerika Serikat. Trump menganggap negara-negara itu patut diwaspadai. Kebijakan yang disebut travel ban atau Muslim ban ini dipicu akan ketakutan imigran-imigran nakal yang berpotensi mengobrak-ngabrik keamanan Amerika Serikat. Hal ini katanya didasari oleh kejadian 9/11 yang telah terjadi di 2 dekade yang lalu. Sejalan dengan kebijakan itu, di era kepemimpinan Donald Trump, masjid-masjid di Amerika diberlakukan pengawasan. Bapak Donald menyatakan Muslim wajib diawasi penegak hukum. Ia pun tidak peduli pengawasan masjid itu dianggap tidak tepat secara politis. Udah jelas nyebelin, tapi kok Donald Trump bisa menang lagi. Pengalaman menjadi presiden Amerika selama 5 tahun dengan kebijakan-kebijakan yang kontroversinya, harusnya dukungannya menurun. Tapi Donald Trump mempunyai kemampuan membaca situasi yang luar biasa. Perlu kita ketahui, Donald Trump merupakan seorang pengusaha dengan banyak bisnisnya. My name is Donald Trump and I'm the largest real estate developer in New York. Dia juga aktif di berbagai sosial media, lalu sering muncul di film, sampai dia punya reality show sendiri. Yang paling lucunya pernah masuk WWF SmackDown. Dengan kemampuannya, aksesnya, relasinya, kekuatan uangnya, dan juga keahlian marketingnya, dia bisa mengalahkan Hillary Clinton di 2017. Bapak Donald ini berhasil mengalahkan lawannya Joe Biden. Bahkan Donald Trump mengalahkannya sebelum pertandingan dimulai. Kamu masih ingat kasus penembakan Donald Trump saat kampanyenya di Pennsylvania? Take a look at what happened. So we gotta move to the bus. Let me get my shoot. Okay, let's shoot down. Let's shoot. Watch out. Ini bisa jadi titik balik Donald Trump mencuri perhatian, mencuri simpati, bahkan menjadikannya layaknya seorang pahlawan. Banyak orang yang berpikir kejadian itu adalah settingan semata, akal-akalannya Donald Trump aja. Keterlaluan banget kalau itu memang bener settingan. Tapi lagi, kok bisa ada foto bagus, ngeliatin angle yang pas, Donald Trump yang lagi ngepalkan tangannya, fight. Belum lagi Secret Service yang ngamanin Donald Trump, kok bisa kecolongan. Dan katanya warga pun sudah melihat si pelaku mondar-mandir di area kampanye Donald Trump. Ini kok aneh ya, Secret Service kalau benar-benar kecolongan ini malu-maluin. There he is right there. Right there, see him? He's laying down, see him? Yeah, he's laying down. Dan banyak asumsi-asumsi lain tentang penembakan Donald Trump saat itu. Dan nyatanya, kasus penembakan itu berhasil memukul mundur Joe Biden di tengah pencalonan Presiden Amerika Serikat. Kalau di kita kan jarang-jarang ya ada petahana yang lagi menjabat lalu mundur di pencalonan jabatan selanjutnya. Tapi apa daya, Partai Demokrat yang mengusung Joe Biden lagi dalam posisi sulit. Dengan posisi Joe Biden yang udah tua renta, udah gampang lupa-lupa. Ladies and gentlemen, President Putin. President Putin. You can beat President Putin. President Zelensky. You are a hell of a lot better. Kadang sampai memperlihatkan tingkah laku konyol yang bikin warga Amerika nepok jidat. Apalagi ditambah dengan kebijakan-kebijakan Joe Biden tentang Palestina dan Israel yang bikin Partai Demokrat ini nggak beda sama Partai Republik. Partai Republik dengan terang-terangan mendukung aksi peperangan itu. Dan warga Amerika berpikir mending pilih Republik aja, yang seenggaknya nggak bohong, nggak pakai topeng, dan perang-perang juga. Dampak terpilihnya lagi Donald Trump menjadi presiden Amerika buat Indonesia, ada kemungkinan akan terjadi lagi seperti saat dia menjabat dulu.
Status Cina yang waktu itu pernah dicabut sebagai negara berkembang dan termasuk kita Indonesia yang akhirnya keistimewaan atau privilege kita sebagai negara berkembang dicabut. Keistimewaan ini dalam bentuk impor produk-produk ke berbagai negara. Kalau soal investasi Amerika di Indonesia gimana? Pabrik iPhone, Exxon, atau Tesla masih ngarep jadi karyawan iPhone di Indonesia? Kalau gue sih belum mau bahas. Coba pikirin, investor mana yang mau nyimpen duit gede di negeri Wakanda yang pemerintahannya banyak korup, regulasi bisnisnya bikin bingung, bikin KTP aja masih susah. Segitu dulu buat kisah terpilihnya kembali Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat. Kalau punya opini soal Bapak Donald ini silahkan komen di bawah. Atau komen juga buat kasus yang pengen kita bahas di sini. Jangan lupa like and share video ini. Gue pamit. See you on next video. Terima kasih. Dengan electoral college pula. Dengan electoral di tahun Januari. Xi Jinping Presiden Amerika Serikat. Nah kemana wae? Improvisasi itu kemina-mina.